Shalom Indonesia, senang sekali kita boleh bertemu dalam serial Pola Asuh Hewan di dalam Alkitab. Saat ini kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kesehatan untuk sama-sama belajar pola asuh hewan dalam Alkitab. Dan ternyata untuk pola asuh terlalu melindungi ini saya nggak menyangka kalau sampai sepanjang ini pengajarannya karena kita tidak mau terburu-buru dalam pengajaran. Dan saya rindu semua yang kita pelajari ini bisa mengendap, bisa kita praktekkan, bisa kita ajarkan, bisa menjadi inspirasi buat kita. Dan materi ini diambil dari buku tulisan saya yang terbaru, Pelukan Beruang yang Membelenggu. Mengapa pola asuh terlalu melindungi merusak anak? Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah ada di sini malam hari ini dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Jadikan hidup kami berarti, jadikan hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan memberkati pengajaran malam hari ini boleh mengubahkan segenap hidup kami, terutama kami yang adalah orang-orang yang merupakan korban salah dari pola asuh orang tua kami yang mungkin di zaman mereka dulu mereka belum mengenal pola asuh. Mereka juga belum pernah ikut pengajaran-pengajaran seperti ini, belum pernah dibukakan rema-rema seperti ini. Oleh karena itu, kalau kami sudah terlanjur menjadi korban, kami ingin keluar dari pola asuh yang salah. Akibat dari pola asuh yang salah, kami ingin mengalami pemulihan karena di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar, minta hikmat Tuhan turun, dan pertolongan dari Tuhan memampukan kami untuk kami boleh dedikasikan hidup kami dan keluarga kami bagi kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow, luar biasa. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mau saksikan dulu video profil pembicara berikut ini. Grace Milat atas anugerah Tuhan telah melayani setidaknya di 207 gereja dan lembaga secara onsite. Grace Sumilat atas anugerah Tuhan telah melayani melalui media online para pembelajar yang berasal dari sedikitnya 164 gereja, lembaga dari sejak pandemik 2020. Grace Sumilat atas anugerah Tuhan telah melayani sedikitnya 52 lembaga sekolah atau kampus. Grace Sumilat atas anugerah Tuhan telah melayani sebagai pembicara sedikitnya di 66 KKR anak dengan tema umum, 43 KKR Natal anak, 24 KKR Paskah anak, 46 KKR di dunia pendidikan, sekolah. Grace Sumilat atas anugerah Tuhan telah melayani sebagai pembicara sedikitnya 23 sekolah Injil liburan, sekolah Alkitab liburan, retret anak. Ya, itu tadi profil pembicara. Shalom, ini siapa? Kak Nathanael Denny. Shalom, selamat bergabung. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya akan lanjutkan pengajaran ya. Mohon maaf kalau saya tidak setiap Sabtu bisa mengajar karena kondisi yang kadang-kadang tidak mendukung ya. Jadi saya saat ini sekitar punya 16 sampai 17 murid les musik dan itu cukup menyita waktu saya dari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Sehingga kadang-kadang saya begitu lelah setelah ngelesin ini sehingga saya tidak setiap Sabtu itu fit untuk mengajar Anda ya. Puji Tuhan hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Kadang-kadang juga ada acara di mana saya menjadi pembicara ya seperti minggu lalu sehingga saya nggak bisa hadir mengajar Anda. Mohon dimaklumi ya. Oke, saat ini kita akan lanjutkan pengajaran kita tentang bagaimana kalau kita sudah terlanjur menjadi korban salah pola asuh dari orang tua kita. Ya.
Bagaimana caranya kita mengalami pemulihan? Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang, saya akan review sebentar pertemuan yang lalu, secara cepat saja ya. Jadi ketika Saul itu berpisah dari Samuel, Samuel itu memberi wejangan-wejangan atau memberi nasihat-nasihat atau memberi nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi setelah Saul itu pulang dari tempat Samuel. Ya, yaitu ada dua hal yang harus ditinggalkan. Saul harus turun dari sotoh rumah. Sotoh rumah itu bicara tentang kehidupan yang tidak produktif karena udah kita pelajari di atas sotoh rumah itu tidak ada hal apapun yang bisa produktif yang dilakukan di sana. Lalu yang kedua, bujangnya harus dipisahkan, ketergantungan dengan orang lain itu harus dipisahkan. Kita sebagai produk salah asuh, salah pola asuh dari orang tua kita, mungkin orang tua kita ada yang pola asuhnya terlalu melindungi, kita ini menjadi bergantung sama orang-orang di sekitar kita. Nah, itu harus dikikis. Seperti itu, 6 pembalikan yang terjadi adalah turun meninggalkan soto rumah, rela berpisah dengan bujang, tinggal dalam pengurapan yang daripada Tuhan, mau menerima visi baru yang Tuhan berikan, mau menerima peluk, cium, atau kasih mesra dari keluarga rohani, dan kita telah belajar juga bahwa ada tanda-tanda yang menyertai ketika Tuhan mengubah hati Saul menjadi lain. Tanda pertama, dia akan berjumpa dengan dua orang laki-laki. Dua itu adalah angka saksi ya. Di dekat kubur Rahel, ini berbicara tentang nenek moyang daripada Raja Saul ini dari suku Benyamin itu pernah peristiwa nenek moyangnya Rahel itu ketika melahirkan Benyamin itu mati, setelah melahirkan mati. Disinilah Tuhan mengajak Saul untuk memandang kehidupannya yang begitu berharga dari nenek moyang yang nyaris tidak bisa dilahirkan dengan selamat. 3 pembalikan keadaan dari dekat kubur Rahel adalah berhenti khawatir, meninggalkan bayang-bayang kegelapan di masa lalu, bersedia masuk ke dalam visi Tuhan. Tanda kedua adalah peristiwa yang dia alami di dekat Tabor. Nah, kita melihat Tabor ya, itu dari nama Tabor apa artinya, visi ilahi apa, seperti apa, hidup dalam arahan visi yang jelas, itu bisa Anda lihat dari pelajaran yang lalu. Bisa dicari di channel YouTube Jenny Shore Alkitab. Berikutnya adalah tanda kedua, pohon terbentin. Pohon terbentin ini juga melambangkan dua hal. Hal yang positif atau negatif. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Saya nggak menjelaskan lagi ya, nanti menjadi sesi di dalam sesi ya kan. Oke, pembalikan keadaan dari pohon Tabor adalah seperti ini: mengambil keputusan untuk berpaut pada kebenaran dan keagungan Tuhan, mengambil keputusan untuk memilih jalan berkat dan bukan jalan kutuk, bergaul erat dengan Tuhan, mengambil keputusan untuk menolak jalan kefasikan. Lalu pohon terbantin Tabor, ketika keduanya digabung, baik kata Tabor maupun kata pohon terbantin ini menghasilkan satu arti yang berbeda lagi, keintiman dan peperang. Baik, sekarang kita masuk di dalam tanda kedua yang ada di dalam 1 Samuel 10 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan 1 Samuel 10 ayat 3 sampai 4. Ini semua adalah tanda-tanda yang menegaskan bahwa Saul ditunjuk oleh Tuhan menjadi raja dan Tuhan mau mengubah hatinya menjadi lain. Kita udah paham dari pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa Saul ini adalah produk dari pola asuh terlalu melindungi, yaitu dari ayahnya yang bernama Kis, ya. Lalu ketika Samuel ini mengurapi Saul, Saul ini pulang, ada tanda-tanda yang menyertai Saul. Nah, di situ kita lihat dari semua tanda-tanda ini sebenarnya Tuhan mau menunjukkan orang-orang korban dari salah pola asuh, yaitu pola asuh terlalu melindungi, itu bisa dimungkinkan ngalamin pembalikan keadaan. Kita lihat 1 Samuel 10 ayat 3 sampai 4. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat
kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan. Nah, ini nanti tanda ketiga ya, yang serombongan nabi. Jadi tanda pertama itu sudah kita bahas di awal ya, bahwa dia akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin Selsa. Tanda kedua di pohon terbentin Tabor, di mana engkau akan ditemui tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel, seorang membawa tiga ekor anak kambing, seorang membawa tiga ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Ini yang akan kita perhatikan. Tanda kedua. Bentar ya, saya akan buka dulu contekannya dari buku ini. Biasanya saya nyontek itu nggak dari buku, tapi dari PowerPoint. Ya, oke. Kita akan lihat tanda kedua. Tanda kedua yaitu tabor dan pohon terbentin sudah saya jelaskan di waktu yang lalu. Oke, sekarang kita lihat masih tanda yang kedua, 1 Samuel 10 ayat 3 sampai 4. Di bagian ini ada tiga tanda yang akan dijumpai oleh Saul dalam perjalanan pulang. Dia akan bertemu dengan tiga laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, yaitu di Betel. Ada apa dengan di Betel? Dia akan naik menghadap Allah di Betel, jelas menggambarkan tentang keintiman dengan Tuhan. Ibadah kepada Tuhan, naik menghadap Allah di Betel. Itu berbicara tentang dia akan bertemu dengan tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Ini bicara tentang Tuhan mengajak Saul untuk lebih intim lagi kepada Tuhan. Karena nama Betel itu pertama kali dicetuskan oleh Yakub. Yang nama Betel itu tadinya artinya Luz. Luz itu artinya pohon almon atau pohon badam. Sedangkan Betel itu artinya rumah Allah. Yakub kembali ke tempat ini untuk membayar nasarnya kepada Tuhan. Ya, jadi Yakub ini pernah bermimpi di Betel, ya. Dia menaikkan nasar kepada Tuhan bahwa kalau dia akan pulang ke rumah ayahnya dengan selamat, bla bla bla, dia akan kembali ke tempat itu lagi untuk menyembah Allah. Disitulah nama Betel itu pertama kali dicetuskan oleh Yakub, ya, nenek moyang bangsa Israel. Nah, kita lihat bahwa ada satu pembalikan keadaan dari peristiwa di Betel ini. Apa pembalikan keadaannya? Tuhan ingin orang-orang korban dari salah pola asuh, di mana orang tuanya terlalu melindungi, harus mengalami pembalikan keadaan dengan cara selalu menjaga keintiman dengan Tuhan. Tidak melupakan Betel atau rumah Allah. Kalau kita ingin pulih orang-orang yang terlalu diproteksi oleh orang tuanya secara berlebihan, oleh keluarganya secara berlebihan, salah satu caranya untuk pulih adalah bangun keintiman dengan Tuhan. Karena selama ini selalu dipagari dengan kekhawatiran. Jangan ini, jangan itu, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Akhirnya menjadi orang yang gak kreatif. Akhirnya menjadi orang yang takut salah melangkah. Akhirnya menjadi orang yang selalu terbayang-bayang oleh kekhawatiran. Orang yang selalu dipagari ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, orang-orang seperti ini perlu intim dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mendapat yang namanya roh keberanian. Ya, jangan melupakan Betel. Betel adalah rumah Allah. Betel adalah tempat di mana Yakub si anak mami ini keluar dari rumah. Dia tidur beralaskan batu. Disitulah dia bermimpi melihat malaikat Tuhan turun naik. Ya, dia melihat malaikat Tuhan di anak tangga. Banyak sekali malaikat Tuhan. Di situ kita melihat bahwa Yakub, si anak mami ini, mengalami penyertaan Tuhan dalam perjalanannya ke rumah pamannya. Lalu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, dia menamai tempat itu Betel. Jadi kalau kita mau pulih dari akibat daripada pola asuh yang terlalu melindungi, satu hal yang perlu kita ingat adalah dengan kita uh,
dengan kita itu mendekat intim dengan Tuhan, kita bisa ditolong Tuhan untuk mengatasi. Ya, ciri orang tua yang pola asuh terlalu melindungi adalah mengawasi anaknya terlalu berlebihan. Selalu keputusan apa-apa diambilkan oleh orang tua. Orang tua selalu mengambil keputusan untuk anaknya. Nah, jadi anaknya tidak bisa mandiri. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, kita belajar mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan. Kita tahu apa maunya Tuhan. Yang ketiga, ciri orang tua yang overprotective adalah seluruh aspek hidup anaknya diatur. Anaknya tidak memiliki latihan, tidak diberi latihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Dengan kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan melatih kita menjadi pribadi yang mandiri. Berikutnya ciri-ciri orang tua yang memproteksi anaknya secara berlebihan adalah khawatir anaknya mengalami kegagalan. Disitulah ketika kita intim dengan Tuhan, kita dimungkinkan diproses oleh Tuhan. Bagaimana cara mengatasi kegagalan? Bagaimana cara mengatasi keterpurukan? Bagaimana cara mengatasi penolakan dan lain sebagainya. Yang kelima, mengatur perlakuan orang lain terhadap anaknya, semua dikondisikan. Biasa orang yang terlalu overprotective pada anaknya adalah semuanya dikondisikan. Nah, kita akan bertemu dengan pribadi Tuhan yang sempurna dalam pola asuhnya kepada kita. Tuhan tidak akan mengkondisikan hal-hal yang selalu nyaman dan tentram buat hidup kita. Tapi kita akan diberhadapkan dengan banyak tantangan. Di dalam tantangan-tantangan itulah di situ kita belajar dewasa, belajar mengandalkan Tuhan, belajar berdoa, belajar bertumbuh, belajar menghadapi resiko, belajar menghitung resiko, belajar menyelesaikan masalah, belajar yang namanya problem solving, dan lain sebagainya. Percayalah kalau kita intim dengan Tuhan, kita nggak jadi pribadi yang penakut lagi. Kita tidak menjadi pribadi yang sulit mengatasi masalah kita sendiri. Kita tidak menjadi pribadi yang mudah berbohong. Kita tidak menjadi pribadi yang mudah cemas. Kita tidak menjadi pribadi yang mudah stres karena takut salah. Kita tidak menjadi pribadi yang sangat gampang menjadi korban bully. Kita tidak sampai mengalami skizofrenia, dan kita tidak mengalami depresi. Ya, jadi itu yang Tuhan mau, menjaga keintiman dengan Tuhan supaya semua efek daripada kesalahan pola asuh orang tua kita yang kita terlalu dilindungi itu kita bisa tersembuhkan. Berikutnya adalah tanda berikutnya ketika dia bertemu dengan 3 orang laki-laki yang naik menghadap Betel, salah seorang dari antara mereka membawa 3 ekor anak kambing. 3 ekor anak kambing itu kalau setelah saya pelajari di Alkitab, anak kambing ini di dalam Kejadian 4 ayat 4, di dalam Ulangan 12 ayat 6 dan 17, di dalam Bilangan 18 ayat 17, di dalam Imamat 22 ayat 27, anak kambing ini dipersembahkan sebagai persembahan sulung dan juga sebagai korban api-apian. Persembahan sulung ini nggak boleh dimakan sembarangan, hanya boleh dimakan di hadapan Tuhan. Persembahan itu kudus, tidak boleh ditebus. Sejak hari ke-8 baru boleh dipersembahkan sebagai korban api-apian di hadapan Tuhan. Hari ke-8, angka 8 itu di Alkitab adalah angka keselamatan. Bayi Israel itu disunat di hari ke-8. Sunat itu adalah tanda salib Yesus, nubuatan daripada keselamatan oleh Mesias. Ya. Nah, jadi saat dia akan bertemu dengan 3 orang, salah satunya membawa 3 ekor anak kambing. Itu berbicara tentang persembahan sulung, persembahan korban api-apian. Ya, satu, pembalikan keadaan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita apabila kita ini adalah korban daripada salah pola asuh. Ini tadi ya, 3 ekor anak kambing untuk persembahan suluh dan untuk korban api-apian. Ini ayat-ayatnya nggak perlu kita baca. Lalu 3 ekor anak kambing ini harus dimakan di hadapan Tuhan sejak hari ke-8. Angka 8 itu adalah angka keselamatan, ya. 8 jiwa yang keluar dari Bahtera Nuh, ya. Nah, satu pembalikan keadaan itu yang digambarkan oleh bertemunya Saul dengan 3 orang, salah satunya orang yang naik menghadap Tuhan di Betel itu membawa 3 ekor anak kambing adalah kita sebagai orang-orang yang menjadi korban salah pola asuh dari orang tua kita yang terlalu melindungi, kita harus menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban api-apian kepada Tuhan.
sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan. Gimana caranya mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan hidup, bukan mati. Ya, justru selama kita hidup nih, sepanjang hidup kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus. Tubuh kita persembahkan dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Jadi jangan nanti, wah, persembahan hidupku kalau aku mati. Salah. Persembahan hidup kita selama kita hidup ini, ya. Kalau persembahan mati itu gampang, ya kan? Keadaannya statis. Tapi kalau persembahan hidup itu yang lebih sulit dalam keadaan sedinamis ini, kita mau persembahkan sebagai persembahan yang kudus. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Salah satu dari 3 orang itu juga membawa 3 ketul roti. Ya. Selain salah seorang itu membawa 3 ekor anak kambing, salah seorang lagi membawa 3 ketul roti dan yang lainnya sebuyung anggur. Kata roti ini sudah saya teliti di ayat ini berbicara tentang lecem, yang artinya roti sajian. Kata roti sajian ini muncul lagi di Mazmur 132 ayat 15. Ya. Nah, coba saya akan bacakan Mazmur 132 ayat 15 berkata seperti ini. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Ya. Jadi orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Sama seperti di atas kata roti di ayat ini juga digunakan kata lecem di Mazmur 132 ayat 15 ini. Artinya roti sajian. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Kata miskin itu artinya orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mengalami penindasan, pelecehan, orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang membutuhkan pembebasan dari Allah dari kesulitan atau trouble, orang-orang dari kelas terendah, orang-orang pengemis, semua ciri-ciri orang seperti ini boleh datang ke rumah Tuhan untuk mengambil roti sajian. Jadi roti sajian ini untuk orang-orang yang miskin. Miskin ternyata di sini bukan cuma miskin jasmani, tapi juga miskin rohani. Orang-orang yang ditindas, orang-orang yang dilecehkan, itu orang-orang yang miskin. Secara rohani, secara jiwani, mereka mengalami masalah. Itu sangat boleh datang ke kaki Tuhan mengambil roti sajian. Disinilah Tuhan kasih gambaran ke Saul bahwa Saul akan dipakai Tuhan memimpin umat Tuhan dalam segala keadaan bangsa Israel pada saat itu. Ketika bangsa Israel ada di bawah penindasan musuh-musuh mereka. Bangsa Israel perlu roti sajian. Mereka miskin, mereka tertindas. Mereka butuh persekutuan dengan Tuhan. Mereka memerlukan pemimpin yang bisa membuat mereka kenyang di hadirat Tuhan dengan roti sajian yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, teman-teman atau kita yang adalah korban dari salah pola asuh orang tua kita yang terlalu melindungi. Kita bisa nggak sih jadi pemimpin yang baik? Bisa. Salah satunya, ayo ingat roti sajian. Roti sajian disediakan untuk orang-orang yang terluka, untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang butuh. Maka sebagai pemimpin, kita akan dipakai Tuhan memimpin orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tertindas untuk mereka mengalami kekenyangan yang daripada Tuhan, mengalami kepuasan yang daripada Tuhan. Nah, bahkan dikatakan di Alkitab, tadi udah kita baca, Saul itu menerima dari 3 orang ini, 2 ketul roti sajian itu diberikan kepadanya. Roti yang dibawa ada 3, yang diberikan kepada Saul itu 2. Ya, di samping dia menerima salam, dia juga menerima 2 roti. Ini berbicara tentang persekutuan. Ada terlalu banyak ayat di Alkitab yang memakai roti sebagai lambang persekutuan. Bahkan waktu kita perjamuan kudus itu juga pakai roti. Nah, seorang pemimpin kita perlu bersekutu dengan Tuhan untuk pada akhirnya bisa bersosialisasi dengan rakyat yang dipimpin. Untuk mengajak rakyat yang dipimpinnya itu juga mengalami roti sajian alias persekutuan dengan Tuhan. Jadi nggak cuma dibutuhkan keintiman, naik ke Betel itu tanda keintiman. 3 ekor kambing itu tanda daripada persembahan kepada Tuhan.
dan tanda diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. 3 orang naik ke Betel. Betel bicara rumah Allah. Membawa 3 ketul roti. 2 diberikan kepada Saul. Berbicara tentang persekutuan. 3 ketul roti ini bukan roti sembarangan, roti sajian. Jadi pemimpin yang punya empati kepada orang-orang yang dipimpinnya, supaya mereka juga bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ada satu pembalikan keadaan di sini, dari orang-orang yang adalah korban dari pola asuh terlalu melindungi, pembalikan keadaannya adalah uh, bersekutu dengan Tuhan supaya bisa memiliki sosialisasi yang baik dengan orang lain. Dan ketika seorang pemimpin, walaupun dia adalah korban dari salah pola asuh, yaitu pola asuh terlalu melindungi, kalau dia bersekutu dengan Tuhan, dia bisa membawa orang lain juga bersekutu dengan Tuhan. Nih loh, aku pulih loh ketika bersekutu dengan Tuhan. Aku pulih loh di hadapan Tuhan. Aku pulih loh di hadirat Tuhan. Yuk kalian juga mau yuk pulih seperti aku. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk kita membawa orang-orang yang kita pimpin itu juga mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dimulai dari apa? Dimulai dari seorang Saul yang mendapat 2 roti sajian dari 3 ketul roti yang ada. Saul harus nikmati dulu roti sajiannya Tuhan sebelum dia membawa bangsa Israel semakin intim dengan Tuhan. Oke. Berikutnya dari 3 orang itu ada yang membawa 3 ekor kambing, ada yang membawa roti sajian, ada juga yang membawa sebuyung anggur. Sebuyung anggur ini adalah gambaran dari ada 3 komponen yang muncul dalam satu ayat yang sama. Jadi kambing, roti, anggur. Saya teliti. Kalau khusus anggur saya nggak ketemu. Tetapi tentang kambing, roti, anggur, ada ayat lain yang mirip. Yaitu di 1 Samuel 16 ayat 20. Saya akan bacakan 1 Samuel 16 ayat 20. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Ini bicara ayat lain. Dan ini peristiwanya masih jauh setelah peristiwa ini. Tapi di ayat ini kita melihat ternyata Isai itu memberikan oleh-oleh kepada Saul, Raja Saul, lewat anaknya Daud. Itu 3 hal ini. Ada kambing, ada roti, ada anggur. Suatu bentuk persembahan dari Isai kepada Saul ketika Daud diminta sebagai seorang pemusik istana. Ini adalah bentuk penghormatan Isai kepada Saul sebagai Raja Israel, sebagai tuan daripada anaknya Daud. Bisa kita bandingkan dengan 1 Samuel 16 ayat 21. Di situ berkata seperti ini, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Jadi oleh-olehnya Isa ini bukan oleh-oleh biasa, oleh-oleh dari wali murid, istilahnya oleh-oleh dari papahnya seorang pegawai istana gitu. Oleh-oleh dari persembahannya Isai kepada Raja Saul yang dihormati karena Daud akan bekerja pada Saul. Ya. Di sini Tuhan memberikan gambar diri yang sehat kepada Saul bahwa dia dipertemukan dengan orang-orang baru, bukan yang peristiwa Isai, tapi yang peristiwa ini ya, setelah dia terpisah dari Samuel nih ya. Saul dipertemukan dengan orang-orang baru yang dia nggak kenal, tetapi orang-orang itu menghormati dia. Anggur itu juga bicara tentang sukacita di hadapan Tuhan. Bisa kita lihat di Zakaria 10 ayat 7. Tuhan kepengen Saul menjadi orang yang bersukacita. Karena kebanyakan orang-orang yang korban dari salah pola asuh, yaitu pola asuh terlalu melindungi, itu kurang bersukacita orang-orang ini. Karena dikekang hidupnya. Seperti bonsai katanya Ibu Tisa, pembicara kita yang bidang psikologi ya, seperti bonsai pohon yang dikerdilkan. Hidupnya tuh nggak ada bahagia-bahagianya sama sekali ya. Nggak ada sukacita. Makanya dipertemukan dengan 3 orang yang naik ke Betel. Satu membawa 3 ekor kambing, satu membawa 3 ketul roti, satu membawa sebuyung anggur. Ini bicara tentang sukacita. Ada 2 pembalikan yang terjadi dari tanda-tanda sebuyung anggur ini. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah terjebak menjadi pribadi dewasa yang sudah berpuluh-puluh tahun dibesarkan oleh orang tua yang pola asuhnya terlalu melindungi? Yang pertama adalah
menerima gambar diri yang sehat. Karena tadi ya, 3 persembahan tadi adalah penghormatan Isai kepada Saul ketika Saul sudah jadi raja. Walaupun itu ayatnya terjadi setelahnya, tapi muncul ayat yang sama, muncul kata-kata yang mirip, ada anggur, ada roti, ada kambing, ya. Itu bicara penghormatan dari seorang Israel kepada rajanya. Nah, pembalikan keadaan yaitu Tuhan mau ngajak Saul ini punya gambar diri yang sehat, bahwa dia ini dipanggil Tuhan untuk menjadi raja, bahwa dia ini dipakai Tuhan, bahwa Tuhan akan memakai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin, dari tangan musuh-musuh mereka. Dan pembalikan yang kedua adalah Tuhan ingin Saul ini bersuka cita di dalam Tuhan, digambarkan dengan anggur. Jadi Tuhan memanggil Saul, Tuhan memakai Saul, dia harus punya gambar diri yang sehat, karena Tuhan bisa perlengkapi hidupnya. Oke, sekarang kita lihat tanda-tanda yang ketiga. Bisa kita lihat di 1 Samuel 10 ayat 5 sampai 6. Bacakan dulu 1 Samuel 10 ayat 5 sampai 6. 1 Samuel 10 ayat 5 sampai 6. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini adalah tanda ketiga atau tanda terakhir. Jadi tanda pertama, dia akan bertemu dengan 2 laki-laki di dekat kubur Rahel. Ya, mereka akan menyampaikan sebuah pesan. Yang kedua, tanda kedua, dia akan sampai di pohon terbantin Tabor. Di sana dia bertemu dengan 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Ada yang membawa 3 ekor anak kambing, ada yang membawa 3 ketul roti, dan ada yang membawa sepayung anggur. Nah, tanda ketiga, dia akan sampai di Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, ini tanda yang ketiga yang diambil dari 1 Samuel 10 ayat 5 sampai 6. Yang pertama dari tanda ketiga ini adalah dia akan kepenuhan seperti nabi di Gibea Allah. Ini adalah tanda-tanda puncak. Jadi ada tanda pertama, tanda kedua, tanda ketiga. Tanda ketiga ini adalah puncak dari tanda-tanda yang sebelumnya. Yaitu Saul akan sampai di Gibea Allah. Apa itu Gibea Allah? Tempat di mana itu? Gibea Allah adalah tempat kedudukan musuh bebuyutan bangsa Israel, yaitu orang Filistin. Ini adalah puncak tanda-tanda yang Tuhan berikan, di mana Saul akan diberhadapkan dengan peperangan yang sesungguhnya di hadapan mata. Langsung bertatap muka dengan orang-orang Filistin yang harus dikalahkannya. Di peristiwa ini ada perjumpaan Saul dengan hadirat Tuhan, karena di sini akan ada praise and worship, dia akan ketemu serombongan nabi yang membawa alat-alat musik. Ini berbicara tentang praise and worship, gaya hidup menyembah, memuji Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Pada puncaknya roh inilah yang akan membuat Saul berubah menjadi manusia lain atau mendapatkan perubahan visi daripada Tuhan. Awalnya dia adalah pebisnis lembu, mau dirubah Tuhan menjadi seorang raja, seorang pemimpin perang untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan musuh-musuh mereka. Luar biasa ya. Ini adalah puncak di mana di Gibea itu adalah tempat berdiamnya orang Filistin, musuh bebuyutan bangsa Israel. Lalu dia juga akan bertemu dengan rombongan nabi membawa alat-alat musik. Lalu pada puncaknya, dia akan menjadi manusia lain. Di sini ada 3 pembalikan keadaan yang harus kita alami sebagai anak dari orang tua yang pola asuhnya terlalu melindungi. Yang pertama, Tuhan ingin kita masuk dalam gaya hidup praise and worship. Memuji, menyembah Tuhan, itu akan menyembuhkan luka-luka batin kita. Itu akan membawa kita lepas dari semua belenggu-belenggu akibat dari pola asuh yang salah. Dan Tuhan akan membawa kita pada mata rantai yang baru untuk memulai pola asuh yang baik kepada anak cucu kita dan murid-murid kita dan orang-orang yang kita layani. Ya, masuk dalam gaya hidup praise and worship itu sangat penting.
Di hadirat Tuhan itu kita puas. Di hadirat Tuhan itu kita dimerdekakan. Di hadirat Tuhan kita ngalami lawatan. Di hadirat Tuhan kita ngalami pemulihan. Di hadirat Tuhan kita yang penakut itu menjadi pemberani. Di hadapan Tuhan kita yang peragu itu menjadi yakin. Di hadapan Tuhan kita orang yang blow on nggak bisa ngambil keputusan itu dikasih Tuhan hikmat untuk bagaimana mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan mengambil keputusan dengan tegas dan berani. Ya, pembalikan keadaan berikutnya adalah mengalami perjumpaan dengan Roh Tuhan dan kepenuhan. Ya, Saul akan menjadi orang yang kepenuhan Roh Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubahkan segenap hidup kita. Apapun kesalahan pola asuh orang tua kita, jangan salahkan mereka. Nggak ada orang tua yang sempurna di atas muka bumi ini. Bahkan kita sebagai orang tua, kita juga pasti punya kelemahan terhadap anak-anak kita. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Roh Tuhan, disitulah kita akan mengalami hidup kita itu dipulihkan. Disitulah kita akan mengalami menjadi manusia lain. Visi hidup kita yang salah dibetulkan. Cara hidup kita, cara berpikir kita yang salah dibetulkan. Karakter kita yang bengkok diluruskan. Disitulah Tuhan akan memberikan visi yang baru. Mungkin visi kita nggak seturut dengan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Disitulah dimungkinkan untuk Tuhan itu memberi kita visi yang baru. Seperti saya sama sekali nggak pernah terpikir untuk menjadi seorang guru sekolah minggu. Tetapi Tuhan memberikan visi itu di dalam hidup saya, menjadi visi yang baru. Saya sama sekali nggak terpikirkan untuk meneliti apa namanya ini, pola asuh ini dan sebagainya. Saya sama sekali nggak terpikirkan. Tapi Tuhan kasih visi yang baru. Oke, akhirnya Tuhan akan mengubah Saul ini menjadi manusia lain. Artinya Saul akan hidupnya, pola pikirnya diubah, sikap hatinya diubah, angan-angannya, impiannya, imajinasinya, kesukaannya, kebiasaannya apa semua mau diubah oleh Tuhan, ya. Ya. Karena Tuhan menyertai Saul, maka Saul ini akan mengalami hatinya diubah menjadi lain, ya. Kita akan lihat 1 Samuel 10 ayat 7. 1 Samuel 10 ayat 7 dikatakan seperti ini. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu sebab Allah menyertai engkau. Saul mendapat penyertaan Tuhan. Dan kita lihat penyertaan Tuhan membuat dia selalu berhasil dalam peperangannya. Jadi yang dicatat selalu berhasil kemanapun pergi berperang, tidak cuma Daud loh ya. Saul itu juga dicatat kemanapun pergi berperang itu berhasil. Walaupun Saul hidupnya jahat, walaupun Saul itu iri pada Daud, walaupun Saul tuh hidupnya akhirnya melenceng daripada Tuhan, tapi sekali Tuhan memberi urapan dalam berperang, itu urapan itu tidak dengan mudah Tuhan ambil kembali. Artinya Tuhan itu bukan pembangkit-bangkit. Kalau udah ngasih urapan dengan semudah itu mencabut lagi, enggak seperti itu. Urapan untuk berperang itu tetap melekat dalam diri Saul, apapun keadaan dia. Makanya kita nggak boleh berkacang pada urapan. Jangan merasa diri kita aman. Yang paling aman adalah kalau kita ini berlindung pada Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat 1 Samuel 14 ayat 47. Buktinya bahwa Saul itu selalu menang dalam peperangan, kecuali di hari matinya ya. Kecuali di hari matinya itu dia kalah. 1 Samuel 14 ayat 47 di situ dikatakan seperti ini. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Tidak cuma Daud loh yang kalau perang itu selalu menang. Saul juga ditulis seperti itu di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Mengubah visi hidupnya dari peternak lembu menjadi seorang pejuang, menjadi seorang tentara, menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Ya, oke. Dua pembalikan keadaan. Ya, total ada 22 pembalikan keadaan saya akan bacakan. Pertama, percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perubahan di dalam hidup generasi dan kemahaannya. Dengan kemahaannya.
Kedua, harus turun meninggalkan sotong rumah, yaitu gambaran dari meninggalkan suatu gaya hidup yang tidak produktif. Berikutnya, rela berpisah dengan bujang adalah gambaran rela diproses oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Berikutnya, tinggal dalam pengurapan dengan Tuhan. Berikutnya yang kelima, mau menerima visi yang Tuhan berikan. Berikutnya yang keenam, mau menerima peluk cium sebagai bentuk kasih sayang dari keluarga rohani. Ini sudah saya jelaskan ya. Peluk ciumnya bukan berarti eros ya, bukan berarti yang porno ya, bukan berarti yang kita main peluk cium sama siapa aja yang bukan pasangan kita gitu ya, bukan seperti itu ya. Maksudnya ditepuk-tepuk pundak, diberi semangat itu kita mau jadi pribadi yang mau menerima semangat dari orang-orang sekitar kita ya. Ketika kita mungkin apa namanya membutuhkan dukungan gitu ya. Berhenti khawatir itu yang ketujuh. Hal ini harus dapat disaksikan oleh orang-orang di sekitar generasi bahwa generasi tidak menjadi pribadi yang khawatiran. Jadi kita berhenti khawatir itu harus sampai terkonfirmasi oleh orang-orang di sekitar kita. Berikutnya yang kedelapan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, termasuk trauma-trauma akibat kita terlalu dilindungi oleh orang tua kita. Yang kesembilan, bersedia masuk ke dalam visi Tuhan, bersepakat dengan apa yang Tuhan mau dengan hidup kita. Yang ke-10, memahami visi ilahi dalam kehidupan dengan jelas, hidup dengan arahan visi yang jelas. Yang ke-11, mengambil keputusan untuk berpaut pada kebenaran dan keagungan Tuhan. Yang ke-12, mengambil keputusan untuk memilih jalan berkat dan bukan jalan kutuk dengan melakukan dua cara, yaitu bergaul erat dengan Tuhan dan menolak jalan kefasikan. Yang ke-13, bergaul erat dengan Tuhan juga dilambangkan dengan berkemah di dekat pohon terbentin. Yang ke-14, mengambil keputusan untuk menolak jalan kefasikan, dengan demikian akan memperoleh kemenangan atas musuh-musuh. Yang ke-15, selalu menjaga keintiman dengan Tuhan, tidak melupakan Betel atau rumah Tuhan. Yang ke-16, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan, menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Yang ke-17, bersekutu dengan Tuhan untuk kemudian dapat bersekutu alias bersosialisasi dengan orang-orang yang dipimpin untuk bisa membawa mereka bersekutu dengan Tuhan. Yang ke-18, menerima gambar diri yang sehat di hadapan Tuhan sesuai dengan panggilan dan pemakaian Tuhan. Nah, tadi udah kita lihat kan, kambing, roti, dan anggur itu gambaran dari bagaimana Isai menghormati Saul sebagai seorang raja. Jadi Saul dari awal udah dikasih tahu Tuhan lewat tanda-tanda ini bahwa dia harus punya gambar diri yang sehat, ya, bahwa dia itu berharga, bahwa dia itu ditunjuk, dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja. Berikutnya ke-19, bersukacita di dalam Tuhan. Untuk melaksanakan visi yang baru ini perlu sukacita, ya. Yang ke-20, untuk menang melawan Filistin, Tuhan mengajak kita masuk dalam gaya hidup praise and worship. Yang ke-21, Tuhan mengajak kita untuk mengalami perjumpaan dengan roh Tuhan dan mengalami kepenuhan di dalam rohnya. Yang ke-22, akhirnya dapat menanamkan visi yang Tuhan kehendaki melalui semua tanda-tanda yang tadi. Oke, saya akan lanjut share screen di sini. Wow, kita udah rangkum dari 20 ya. Nah, kita akan lihat kesimpulan. Oh, ini kayaknya terbalik ya. Harusnya ini dulu kesimpulannya nanti terakhir ya. Lah, mungkin kita bertanya, loh, kan semua tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Samuel itu terjadi dalam perjalanan pulangnya Saul ketika berpisah dari Samuel. Tapi kenapa kok Saul menjadi raja yang seperti itu? Kenapa Saul menjadi raja yang keok ya kalau saya bilang ya. Raja yang parah gitu ya. Bukan raja yang luar biasa kayak Daud. Kenapa? Kok seperti itu? Bukankah semua tanda-tanda itu yang dinubuatkan oleh Samuel benar-benar terjadi? Bukankah tanda-tanda yang Tuhan inginkan untuk Saul ini berubah hatinya menjadi manusia lain tuh? Bukankah tanda-tanda itu digenapi semua? Tapi kenapa Saul menjadi pemimpin yang seperti itu? Aneh ya kan? Nah, ini akan kita pelajari ya, saya akan jelaskan di sini. Saul kenapa tetap menjadi pribadi yang hanya bertahan menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan itu hanya 2 tahun saja. Sisanya itu nggak ada dalam catatan dalam Alkitab dia berkenan. Kita lihat dia memiliki penghalang. Apa yang menghalangi Saul untuk mengalami perubahan dalam hidupnya? Yang pertama, dia gagal untuk tidak khawatir. Dia selalu menjadi pribadi yang khawatiran. Kita lihat
di 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 12. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, oh sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Ini adalah ekspresi dari seorang raja yang khawatiran, gak percaya janji Tuhan, gak percaya, gak percaya pada petunjuk Tuhan bahwa dia harus menunggu kedatangan Samuel. Dia terburu-buru. Kenapa? Karena dia khawatir. Orang Israel udah mulai ninggalin dia khawatir diserang oleh orang Filistin. Dia lupa bahwa Tuhan itu menyertai dia. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 24. Ini cerita tentang Daud dan Goliat ya. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi yang lari dari Goliat itu ya termasuk diantaranya Saul. Lari ketakutan. Melihat Goliat yang raksasa itu Saul takut. Makanya nggak heran orang Israel lari terbirit-birit lah pemimpinnya ikut takut kok. Yang kedua, kenapa Saul ini terhalang untuk menjadi raja yang luar biasa. Padahal Tuhan udah mengubah hatinya menjadi lain. Dan semua tanda-tanda yang disebut Samuel itu terjadi semua. Itu karena Saul gagal membuat keputusan yang baik. Bisa kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 13. 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan padamu. Mengambil keputusan yang bodoh. Ya, dia tidak taat. Ya, dia uh, tidak sabar untuk menunggu kedatangan Samuel. Ya, lalu dia mempersembahkan korban sendiri, padahal dia kan bukan nabi, bukan bukan imam, nggak boleh. Ya kan? Nah, yang ketiga, apa yang menjadi penghalang untuk Saul ini mengalami perubahan hidup sehingga dia ini menjadi raja yang luar biasa? Penghalangnya adalah dia gagal menangkap visi Tuhan dalam hidupnya. Sekarang kita lihat 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ngapain sih Saul kok menyelamatkan hewan-hewan yang gendut-gendut yang tambun? Ya karena dia ini peternak. Dia ini pebisnis lembu. Makanya dia sayang kalau lembu-lembu ini ditumpas, eman gitu ya, sayang banget. Diselamatkan sama dia. Artinya dia masih berkutat pada visi hidupnya yang lama. Masih, wah ini cuan ini, wah ini bisa datangkan untung ini kalau dijual lumayan ini duitnya. Pikirannya itu masih otak bisnis loh. Sebenarnya bisnis tuh nggak berdosa. Bisnis tuh nggak masalah. Tapi Saul bukan raja yang dipanggil Tuhan untuk sekaligus menjadi raja, sekaligus berbisnis. Kita kalau lihat itu nggak berdosa. Saul itu juga punya bisnis. Sorry. Salomo itu juga punya bisnis. Daud itu juga punya bisnis selain mereka sebagai raja. Ada. Daud itu punya peternakan. Salomo itu juga punya peternakan, punya kebun anggur dan seterusnya. Mereka juga berbisnis. Tapi Saul tidak dipanggil untuk berbisnis. Saul dipanggil Tuhan untuk melepaskan visinya yang lama. Tuhan kasih hatinya menjadi lain. Tuhan kasih visi yang baru yang totality dia harus tinggalkan dunia bisnis di masa lalu. Walaupun itu bukan dosa, tapi Tuhan memanggil seperti itu. Ya, kita lihat 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 23. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel?
Tuhan telah menyuruh engkau untuk pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan padaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang segala dikhususkan untuk ditumpasi itu, untuk mempersembahkan korban pada Tuhan Allahmu di Gilgal. Lalu dikatakan oleh Samuel kayak gini, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Ya, jadi Saul gagal menangkap visi Tuhan. Ada 3 penghalang perubahan dalam hidup Saul. Walaupun dia udah diurapi oleh Samuel, walaupun dia udah menghadapi tanda-tanda di perjalanan persis seperti yang dinubuatkan Samuel. Ada 3 hal yang menghalangi, yaitu gagal membuat dirinya bebas dari khawatir, gagal untuk membuat keputusan yang baik, gagal untuk menangkap visi Tuhan, dan masih berkutat pada visinya yang lama sebagai pebisnis lembu. Kesimpulannya. Kesimpulan dan jawaban. Semua yang Saul temui di perjalanan adalah tanda-tanda atas penunjukan Tuhan atas dirinya sebagai seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel dan berperang melawan musuh-musuh Israel. Tanda-tanda itu sudah pasti menjadi nyata. Ya. Tetapi yang memutuskan untuk nih aku mau terima visi yang baru, itu harus keputusannya dia sendiri. Pengambilan keputusan itu bukan di tangan Tuhan. Tuhan cuma kasih tanda-tanda, Saul harus tangkap itu. Makanya kita kalau dapat nubuatan dari orang yang diurapi Tuhan, ya saya percaya nubuatan itu masih ada sampai di akhir zaman ini, tidak hanya yang di Alkitab. Kenapa begitu? Karena kan Tuhan memberi karunia. Karunia rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Kalau Tuhan memberi karunia nabi, ya apanya lagi kalau nggak bernubuat, ya kan? Jadi kalau kita terima nubuatan dari benar-benar orang yang diurapi Tuhan, itu nggak akan terjadi kalau kita tidak menggenapi sendiri. Kalau kita tidak masuk ke dalam nubuatan itu, kalau kita tidak menjalaninya, kita tidak menangkap, itu nggak akan terjadi. Ya, mengubah visi itu bisa dilakukan Tuhan secara instan, tetapi harus si Saul itu menghidupi visi itu dengan melakukan perubahan hidup dalam hidupnya untuk bergerak sepakat dan seirama dengan Tuhan agar visi itu bisa digenapi dengan sempurna. Tapi sayangnya perubahan-perubahan itu nggak ada yang instan. Tuhan mengubah hatinya menjadi lain bisa dalam sehari, tetapi untuk hidup berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu tidak cukup dengan 1-2 menit sehari 2 hari. Itu butuh proses. Ketika Saul tidak mau diproses, disitulah dia akan mengalami kegagalan untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Jadi di sini, nah, kita minggu depan ya atau Sabtu depan ya kalau ada kelas, kalau kelas ini Tuhan izinkan ada ya, tergantung keadaan ya. Itu adalah kita akan membahas pola asuh terlalu melindungi dalam 38 aspek kehidupan manusia. Kalau Anda membeli buku ini, di buku ini, bab ini tidak ada. Hanya judulnya saja dan penjelasan. Tapi 38 aspeknya karena berhalaman-halaman penerbitnya, yaitu Bapak Boas Ari tidak kenan, 38 aspek ini masuk dalam buku ini akan bukunya menjadi semakin terlalu tebal. Jadi nanti mungkin akan dibikin buku tersendiri untuk memetakan 38 aspek kehidupan manusia dalam pola asuh terlalu melindungi. Seperti itu. Nanti masih ada bab lagi pola asuh dan pembelajaran untuk manusia sebagai rangkuman dari semuanya. Lalu ada tabel pembalikan keadaan, tabel pengingat, dan yang terakhir adalah referensi. Seperti itu, kita akan tutup kelas kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah mempelajari tanda-tanda yang menyertai Saul, bagaimana hidupnya bisa diubahkan kalau dia mau sepakat dengan Tuhan. Bagaimana dia sebagai korban salah pola asuh, Tuhan sudah menyediakan tools-tools. Tuhan sudah menyediakan pintu-pintu yang bisa dibuka untuk dia mengalami pembalikan keadaan.
Tetapi ketika Saul hanya bertahan 2 tahun, maka di tahun ketiga dan seterusnya, dia tidak lagi menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Kami tidak mau menjadi seperti itu, Tuhan. Kami mau perubahan yang Tuhan berikan pada kami. Itu kami jalani sehari demi sehari. Menjadi satu perubahan yang permanen melalui proses yang tidak mudah untuk kami yang sudah terlanjur dididik dalam pola asuh yang salah, mengalami pembalikan keadaan kepada transformasi kehidupan. Terima kasih untuk kelas malam hari ini. Tuhan berkati kelas-kelas selanjutnya. Dan persiapan-persiapan hambamu untuk buat PowerPoint dan sebagainya. Disertai, dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, God bless you all. Untuk siapa di sini? Pak Nathanael Denny nanti bisa live terakhir kalau memang mau tanya jawab. Tapi ini untuk live streamingnya saya close dulu. Khawatir tanya jawabnya itu nanti terlalu pribadi. Khawatirnya ada yang sebut nama dan sebagainya, ada yang tersinggung nanti ya kan. Baik, saya akan sudahi pelajaran kita hari ini. God bless you. Ketemu di